perlindungan Tuhan. Teman-teman, ibadah kita hari ini dilayani oleh Pak Pendeta Cesar dan pembacaan Alkitab kita terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang bertema keseimbangan semesta. Oh iya teman-teman, hari ini kita gak cuma berdua, tapi hari ini ada yang berbeda. Hari ini kita ditemenin sama abang-abang nih. Oke. Ada di main piano, ada Bang Jeremia. Say hello dong Bang. Hai. Dan di gitar ada Bang Lamhot. Halo. Dan di pemain kajian ada Bang Barul ya. Nah teman-teman, hari ini kita nggak berdua, tapi kita ditemani sama abang-abang. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, aku mau tanya kabarnya abang-abang nih. Mulai dari Abang Barul yang pemain kajian. Hai Bang. Hai. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Oh iya, aku mau tanya dong Bang, kegiatan abang selama di rumah aja itu apa sih? Sekarang kuliah online, aktivitas ya biasa aja kayak layaknya di rumah. Oke, nah selanjutnya kita akan tanya ke Bang Lamhot. Bang Lamhot, gimana nih kegiatannya selama di rumah aja? Kegiatannya ya biasa, kan sedang pandemi nih, kita harus mengolah diri. Jadi belajar sesuatu yang baru di rumah, serta jaga kesehatan terus. Oke, selanjutnya aku tanya ke Bang Jeremia. Gimana nih Bang kegiatannya selama di rumah aja? Kuliah online, yang gitu-gitu aja sih. Oke teman-teman, kita tadi udah tanya kabarnya abang-abang. Kalau Ezra gimana nih kegiatannya di rumah aja? Aku sih bantuin mama ya, terus karena aku mau lanjut ke SMA, jadi lagi persiapan buat pendaftaran. Oke, tadi kan kita udah tanya-tanya kabar nih. Sekarang aku mau tanya nih ke abang-abang. Ada gak sih kerinduan kalian sama anak-anak pemuda GKP Kabupaten? Boleh deh salah satunya yang jawab. Ada Ada apa tuh? ibadah, Ibadah bareng. kumpul bareng, terus ngobrol bareng, bercanda bareng, sharing. Sudah kebaktian kita selalu sharing. Oke. Harapan abang-abang untuk pemuda remaja Kabupaten ke depannya gimana sih? Ya selalu kompak ya. Semoga terus. Mungkin bisa kembangkan lagi melihat pemuda yang ada di gereja lain gitu. Diaktifin lagi untuk semangat lagi Oke. agar lebih berkembang gitu pemuda kita. Oke, makasih ya Bang Abang. Oke teman-teman, jadi abang-abang juga punya harapan untuk tetap kita lebih kompak lagi, lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah online. Berkati kami, urapi kami ya Tuhan, dari WL, singer, sampai pemain musik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian layak dipuji dan disembah. Bumi dan surga
pujian lagi, yaitu Sukacita Surga. untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo sahabat muda remaja GKP Kadipaten, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam kebaktian daring pemuda remaja. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau atas kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, Tuhan karuniakan, sehingga kami juga boleh bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami agar kami dapat bersekutu mendengar sabda Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan memampukan kami agar kami dapat mengerti dan memahami sabda Tuhan dalam diri kehidupan kami, dan dalam kehidupan ini juga kami boleh menyatakan sabda itu.
Bersabdalah bagi kami semua, kami siap sedia. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda remaja, sahabat muda remaja, perenungan kita terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat 7. Mari kita melihat bagian Alkitab tersebut dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan sabda Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan, haleluya. Halo teman-teman pemuda remaja, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Teman-teman, sebuah pertanyaan, sahabat muda remaja, sebuah pertanyaan, hikmat apa yang dapat kita ambil di tengah pandemi corona yang sedang terjadi dan masih terjadi? Yang pertama, quality time bersama keluarga jadi lebih banyak. Yang biasanya kita berkumpul mungkin jarang-jarang, di saat pandemi ini kita jadi lebih intens berkumpul bersama keluarga. Yang kedua, di tengah pandemi ini kita juga sadar akan kesehatan. Sedikit-sedikit cuci tangan, kemana-mana cuci tangan, kemana-mana pakai hand sanitizer dulu. Kita sadar akan kesehatan. Dan yang ketiga, hikmat apa yang dapat kita lihat, saudara, teman-teman pemuda remaja? Saya melihat sebuah foto seorang teman pendeta berada di daerah Pondok Gede, begitu ya. Pada saat itu dia mengambil sebuah gambar dari langit. Langitnya sangat begitu cerah, langitnya sangat begitu biru. Biasanya mungkin banyak polusi, banyak asap, tapi di masa pandemi ini langit Jakarta, minimal Jabodetabek, itu menjadi sangat cerah, sangat biru karena polusi berkurang. Orang-orang jarang memakai kendaraan umum, kendaraan bermotor lainnya. Sekarang banyak yang bekerja memakai sepeda. Itulah beberapa hikmat yang dapat kita ambil di masa pandemi corona. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya baik, walaupun di tengah kondisi suasana yang tidak baik, tetapi ternyata di balik itu ada juga hikmat, ada sesuatu yang baik yang dapat kita lihat, sesuatu yang baik yang dapat kita ambil. Berbicara tentang foto tadi, tentang langit yang cerah, tentang langit yang biru, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang alam ini, tentang semesta ini. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Imamat
menggambarkan sebuah tahun Sabat. Kalau kita tahu bahwa bagi orang Israel, bagi orang Yahudi ada hari Sabat, di mana 6 hari mereka bekerja. Di hari ke-7 tersebut itu menjadi hari Sabat, hari istirahat, hari perhentian bagi mereka, berkumpul bersama keluarga, makan bersama, berdoa kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Itulah Sabat. Tetapi Sabat ternyata tidak hanya berbicara tentang hari, tetapi juga berbicara tentang tahun. 6 tahun lamanya orang Israel bekerja, bercocok tanam, mengeksplor tanahnya untuk menghasilkan bahan makanan. Tetapi memasuki tahun Sabat, tahun ke-7, tanah tersebut harus diistirahatkan. Kenapa? Karena ternyata kalau tanah secara terus-menerus dieksplor, dipakai, itu menjadi tidak subur. Artinya di dalam tahun Sabat sebenarnya ada otoritas Allah, ada perintah Allah bagi bangsa Israel yang tidak hanya diperintahkan untuk mensyukuri tanah yang diberikan Tuhan, tetapi juga tanah tersebut harus dijaga, harus dipelihara, agar tanah tersebut dapat selalu dipakai, dapat selalu subur. Dan di pembacaan Alkitab tadi kita melihat bahwa apa yang menjadi makanannya dong, kalau mereka tidak bercocok tanam. Yang menjadi makanan mereka ya apa yang tumbuh secara alami. Itu yang menjadi makanan mereka selama 1 tahun. Dari sini kita dapat melihat, sahabat muda remaja, bahwa ada otoritas Allah, ada perintah Allah kepada manusia, bukan hanya mensyukuri anugerah Tuhan, kalau tanah adalah sebagai anugerah, tetapi Allah mempunyai otoritas, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga tanah itu, bersyukur, tetapi juga dijaga, dipelihara. Agar apa? Agar keseimbangan alam, keseimbangan ekosistem itu terjadi. Yang menjadi pertanyaan kita, seberapa penting sih saudara-saudara, sahabat muda remaja, isu tentang alam ini? Bagaimana kita menjaga alam ini? Kita mengalami, merasakan, menikmati alam semesta ini, dunia ini, bumi ini yang makin hari makin panas. Tetapi di tengah pandemi ini kita dapat sedikit melihat, ketika kita beristirahat sejenak, alam ini, langit ini, semesta ini kembali cerah, kembali begitu indah, dapat dinikmati oleh mata kita. Artinya menjaga semesta, menjaga alam, menjaga bumi ini bukan hanya semata-mata urusan manusiawi, tetapi berbicara tentang iman juga, tentang kepercayaan juga, bahwa Allah menganugerahkan alam ini kepada kita, bumi ini kepada kita, dan kita harus menjaganya, harus memeliharanya. Mungkin itu hikmat yang dapat kita ambil di tengah pandemi corona yang terjadi, bahwa kita harus senantiasa melestarikan alam ini, melestarikan bumi ini sebagai rumah kita yang kita tempati. Dan biarlah anak cucu kita kelak dapat merasakan tinggal di bumi ini, tinggal di rumah ini sebagai sebuah rumah manusia yang tetap terjaga alamnya, yang tetap terpelihara. Jadilah pemuda GKP yang peka terhadap pemeliharaan alam semesta. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Apalagi kalau kebaktian di gereja, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat sampah, pada tempatnya. Mari kita memiliki spirit untuk menjaga alam ini agar tetap seimbang, agar tetap dapat kita tempati dan kita nikmati dan kita syukuri. Ini panggilan kita, ini bagian dari iman percaya kita. Amin.
Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas bumi, atas alam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Seringkali kami secara sengaja maupun tidak sengaja kami merusak bumi ini, kami merusak alam semesta ini. Tetapi biarlah Tuhan, ketika kami merenungkan sabda Tuhan melalui kitab Imamat, kami kembali diingatkan untuk tetap mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi juga tetap memelihara anugerah tersebut, menjaga anugerah tersebut agar tetap dapat kami miliki. Jadikanlah kami pemuda yang senantiasa peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, peduli terhadap bumi sebagai rumah yang kami tempati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa sahabat muda remaja, Tuhan memberkati. Nah teman-teman, melalui khotbah yang sudah kita dengar, kita diharapkan memiliki kesadaran bahwa isu lingkungan hidup adalah bagian dari pernyataan iman kepada Allah. Tapi saat kita mengabaikan isu lingkungan hidup, itu membuktikan bahwa kita juga mengabaikan Allah yang terus berupaya memelihara semesta ciptaannya. Untuk itu, mari kita angkat pujian Aku Tuhan Semesta kami dari PKJ 177.